Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam akuntansi manajemen, yaitu analisis biaya volume laba, atau dikenal dengan Cost Volume Profit Analysis atau CVP. Analisis CVP membantu manajemen untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti berapa unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami rugi, berapa jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba tertentu, dan bagaimana strategi harga dan biaya dapat mempengaruhi profit. Konsep utama yang digunakan dalam analisis CVP yaitu yang pertama break-even point atau BEP, yaitu titik impas. Titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga laba sama dengan 0. BEP dibagi menjadi dua, yaitu BEP dalam unit dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua ada BEP dalam rupiah dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya ada margin kontribusi atau contribution margin, yaitu selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit, dengan rumus CM sama dengan harga dikurang biaya variabel. Rasio margin kontribusi yaitu CM rasio sama dengan CM dibagi harga jual. Yang ketiga ada target laba, digunakan untuk menghitung jumlah unit atau penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba tertentu, dengan rumus Q sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi CM. Jika target adalah laba setelah pajak, maka rumusnya adalah laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak. Yang keempat ada margin of safety atau MOC, menunjukkan seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Yang kelima ada degree of operating leverage atau DOL, yaitu mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan, dengan rumus DOL sama dengan margin kontribusi dibagi laba operasi. Yang keenam ada CPP untuk multiproduk. Untuk perusahaan dengan beberapa produk, analisis dilakukan menggunakan sales mix agar BEP dihitung berdasarkan proporsi penjualan tiap produk. Ketujuh ada pengaruh ABC terhadap CPP. Activity based costing dapat mengubah struktur biaya sehingga berdampak pada perhitungan BEP dan analisis CPP secara keseluruhan. Lalu ada asumsi CPP analisis. Yang pertama, harga jual per unit konstan. Yang kedua, biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, volume produksi sama dengan volume penjualan, tidak ada persediaan. Keempat, linearitas biaya dan pendapatan. Yang kelima, sales mix tetap untuk multiproduk. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan menjual produk dengan data harga jual per unit sebesar 500.000, biaya variabel per unit sebesar 300.000, dan biaya tetap sebesar 120 juta. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berapakah titik impas dalam unit? Yang kedua, berapakah titik impas dalam rupiah? Mari kita selesaikan. Yang pertama, kita akan mencari titik impas dalam unit. Kita akan menghitung margin kontribusi per unitnya terlebih dahulu, dengan rumus CM sama dengan 500.000 dikurang 300.000 sama dengan 200.000. Maka BEP per unit sama dengan 120 juta dibagi 200.000 sama dengan 600 unit. Yang kedua, kita akan mencari titik impas dalam rupiah dengan rumus CM rasio sama dengan 200.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,4. Selanjutnya, kita akan mencari BEP dalam rupiah. BEP rupiah sama dengan 120 juta dibagi 0,4
sama dengan 300 juta. Maka kesimpulan hasil perhitungannya adalah BEP unit mendapatkan 600 unit dan BEP rupiah mendapatkan 300 juta rupiah. Dengan analisis CPP, perusahaan dapat merencanakan strategi penjualan, menentukan harga, menghitung resiko, dan memperkirakan laba dengan lebih akurat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.